Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karena sekarang kita tag video di podcast kali ini itu pada malam hari. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Andriani. Di sini saya pembawa podcast kali ini. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh pemateri yang spektakuler, yang cantik, yaitu yang ada di sebelah saya, beliau yaitu sahabati Kak Atika. Nah, pada podcast kali ini kami di sini akan membahas apa sih organisasi, bagaimana sih perempuan bergerak di dalam organisasi itu. Nah, maka dari itu pada podcast kali ini kami mengangkat tema perempuan dan organisasi. Nah, untuk sebelumnya monggo kepada Kak Tika untuk memperkenalkan kepada sahabat-sahabati yang ada di rumah. Monggo silahkan. Ya, halo, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Atika Dwi Dayanti Rahman. Saya mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Dan baru tahun kemarin saya lulus. Saya mengikuti atau saya aktif di organisasi PMII semenjak 2017 hingga saat ini. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Tika. Oke, langsung saja ya. Di sini kita langsung membahas apa sih itu organisasi. Menurut Kak Tika, apa sih organisasi itu? Baik, kita langsung berbincang santai aja ya. Yeah. Jadi kalau menurut saya pribadi, ya kalau ambil dari bahasa formalnya, organisasi itu perkumpulan dari beberapa orang yang bekerja sama dengan adanya sistem atau keterpemimpinan. Maksudnya ada struktur sendiri di dalam perkumpulan itu, memiliki struktur sendiri yang memiliki tujuan yang jelas, seperti itu. Nah, kita kan perempuan itu ya, Mbak. Ya. Lantas bagaimana sih kita sebagai perempuan itu aktif dalam organisasi? Sedangkan kan kalau kayak perempuan itu pasti banyak batasan, inilah seperti itu, Mbak. Kalau melihat dari batasan sebenarnya sih, kalau batasan tersendiri untuk saat ini menurut saya pribadi tidak terlalu berlaku seperti itu. Tapi bagaimana cara kita aktif itu tergantung dari kemauan kita. Kalau kita memang ingin aktif, batasan-batasan itu tidak dijadikan sebuah alasan untuk menghambat kita terus bergerak ke depannya, seperti itu. Nah, seperti kayak permasalahan pada kader-kader itu pasti banyak alasan yang masalah perizinan orang tua atau terlalu jauh apa itu, Pak. Nah, menurut Kak Tika itu bagaimana sih solusinya agar mengajak teman-teman kita untuk selalu aktif kayak seperti itu? Kalau perihal dari perizinan orang tua, kalau pribadi saya mungkin yang pertama caranya dia harus menjelaskan dia mengikut organisasi seperti apa, kegiatannya itu apa, manfaat bagi dia ke depannya itu apa, seperti itu. Yang kedua, dia harus sesekali ngajak teman-teman yang aktif organisasi ke tempat dia, ke rumah dia, maksudnya untuk memperkenalkan, oh ini loh temennya yang aktif di organisasi. Dengan begitu berarti anak saya itu nggak sendirian, ada temennya, terutama harus cewek ya yang nemenin, seperti itu. Kemudian kadang ada kader yang gini, Pak, saya pengen aktif di organisasi, tapi kan saya punya pemikiran di dalam Islam itu semakin tersembunyi seorang perempuan, maka semakin pula ia mulia dalam pandangan Islam. Nah, itu bagaimana, Mbak? Soalnya saya pernah dengar itu, mohon maaf, Mbak, suara perempuan itu aurat. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Kalau menurut saya pribadi ya, untuk saat ini mungkin bisa kita ibaratkan pada masa dulu wanita itu tidak boleh bekerja keluar rumah, ya kan? Sekarang diperbolehkan asalkan memiliki tujuan yang jelas, seperti itu. Kalau perihal seperti itu, kira-kira dengan dia bersembunyi, manfaat dia itu apa? Maksudnya dengan dia bersembunyi, apakah dia bisa memiliki tambahan pengalaman, tambahan ilmu, seperti itu?
karena wanita sekarang itu juga memiliki tuntutan untuk aktif di masyarakat sebagai pendidik, sebagai maksudnya itu contoh yang baik kepada masyarakat sekitar, karena kebanyakan masyarakat sekarang itu terutamanya perempuan itu hanya mementingkan kehidupan yang hedon tanpa mementingkan latar belakang pendidikan anak, karena kebanyakan orang-orang yang kaya di desa itu lebih mementingkan ya udah kamu cukup sampai SMA, nggak perlu kamu lanjut kuliah seterusnya, karena mungkin lebih apa ya, menghematlah keuangan mereka sendiri untuk hedonisasi kehidupan mereka seperti itu. Berarti kita sebagai perempuan itu harus berpikir kalau oh iya saya bergerak itu untuk apa, kalau saya diam itu akan jadi apa Ya, jadi setiap apapun yang akan kita lakukan itu difikirkan gitu. Maksudnya Islam itu gak sulit, Islam itu selalu ada solusinya seperti itu. Tergantung bagaimana niat kita seperti itu. Ya kan di dalam sebuah kaidah semua tergantung dari niat kita. Yang penting niat kita jelas, yang penting niat kita itu ke depannya gak aneh-aneh. Ya itu sih yang perlu dipertimbangkan seperti itu. Nah, kayak para perempuan-perempuan itu kan kadang gak semuanya anak mahasiswa itu berangkat dari kos, dari asrama yang ada di sekitar kampus. Nah, kadang itu kan ada yang pulang pergi dari rumahnya. Nah, kebanyakan organisasi, kegiatan organisasi yang ada di kampus itu kegiatannya itu selalu malam. Nah, kalau kan biasa Mbak, kalau yang di rumah itu para tetangga-tetangga yang julid, nah itu cewek kok pulang malam. Nah itu bagaimana sih cara kita menyikapinya seperti itu Mbak? Kalau kita mengikuti penilaian orang, hidup kita gak bakal selesai. Maksudnya gini, kalau kita mau selalu terlihat mapan di pandangan orang, itu gak bakal bisa, karena pandangan orang itu selalu berbeda-beda. Jadi menurut saya pribadi, ketika kita hidup di masyarakat, fokuslah gimana diri saya dan keluarga. Kalau dari keluarga sendiri udah mengizinkan, dari keluarga sendiri sudah meridhoi, nggak apa-apa, jalan aja, jangan dengerin omongan tetangga. Karena kalau ikut penilaian orang itu nggak bakal ada selesainya seperti itu. Karena juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan, ketika kita ingin mencari ridho manusia itu tidak akan pernah tersampai. Seperti itu. Ketika kita mencari ridho ilahi itu lebih mudah daripada ridho manusia, makhluk Allah seperti itu. Itu sudah jelas di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Berarti kita itu gak perlu mendengarkan omongan-omongan para tetangga yang julid. Iya, asalkan kegiatan kita jelas ya di luar. Gitu. Nah, selanjutnya menurut Katika itu sendiri apa sih manfaat organisasi? Apakah organisasi itu sangat berpengaruh besar sama kita? Kalau menurut saya pribadi, organisasi itu sangat berpengaruh besar. Yang pertama, dengan organisasi kita bisa mengetahui berbagai karakter. Karena pembiasaan kehidupan kita bersosial itu sangat penting, karena ketika kita kuliah kita akan melanjutkan kehidupan yang lebih luas lagi seperti itu. Kita akan lebih banyak menghadapi berbagai karakter manusia. Kita lebih menghadapi berbagai macam permasalahan. Dengan organisasi sedikit banyak mental kita sudah disiapkan. Karena dalam organisasi itu sudah memang tersedia berbagai macam karakter. Jadi kita gak terlalu menjadi manusia yang kaget seperti itu. Yang kedua, dengan berorganisasi kita bisa mengasah kemampuan kita yang terpendam seperti itu. Karena dalam organisasi itu tersedia berbagai macam suguhan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat kita seperti itu. Dan yang ketiga, dengan berorganisasi saya pribadi merasa saya itu bisa lebih luas ketika mau bersosial dengan orang lain. Karena kan yang awalnya kita canggung, pemalu karena kita sudah terbiasa berkumpul dengan orang banyak, jadi kita tuh gak bingung untuk mau berbicara apa seperti itu. Kan tadi bicara di dalam organisasi itu kita bisa luas untuk berinteraksi. Nah, kadang masuk di permasalahan perempuan yang pemalu ya, Mbak. Nah, ketika kita memasuki forum, nah bagaimana sih cara perempuan itu speak up, sedangkan yang di dalam forum itu biasanya itu dominan sama yang laki-laki. Nah, seperti itu.
Sebenarnya untuk perempuan speak up itu tergantung dari kepercayaan diri masing-masing ya. Ketika kita mulai dengan hal kecil, maksudnya kita berusaha berbicara di dalam forum meskipun pembicaraan itu tidak terlalu mengandung makna, sedikitlah mulai berbicara di dalam forum dengan usaha kita mengumpulkan percayaan diri yang meskipun sedikit itu diusahakan setiap ada pertemuan itu berbicara meskipun tidak terlalu bermakna, akan tetapi lambat laun akan membuat diri kita semakin lagi enak ya sebenarnya berbicara di depan karena kita bisa lebih mengemukakan pendapat kita, jadi kita agak menjunjung di belakang seperti itu. Jadi dengan kita yang pertama harus sering-sering berbicara meskipun itu nahan malunya, meskipun itu pembicaraan tidak terlalu mengandung banyak pembelajaran itu nggak apa-apa. Dengan kita semakin terbiasa berbicara di depan, semakin luas kita untuk lebih berarti untuk kedepannya pembahasan saya, kandungan yang apa saya bicarakan harus lebih mengandung makna gitu. Jadi harus ada kebiasaan sendiri. Tapi ketika kita berbicara di saat forum terus bisa dibilang itu gak bermakna, nah kadang itu sikap orang-orang di forum itu kadang bisa loh kok gini kan langsung down. Sebenarnya kalau kayak gitu down, tapi dengan down karena orang sukses itu gak bakal langsung sukses, pasti ada sebuah kegagalan seperti itu. Jadi dengan rasa down itu berarti aku untuk selanjutnya harus bicara lebih baik lagi nih gitu, lebih luas lagi nih. Dengan adanya tantangan kayak gitu kita semakin nagih untuk berbicara kayak kok aku diginiin ya, berarti aku harus lebih dalam lagi nih belajar, aku lebih harus luas lagi nih kayak gitu. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, wanita dalam organisasi itu tidak hanya speak up di dalam sosial media ya, karena speak up di dalam sosial media itu tidak ada berupa implementasi seperti itu. Jadi harus ada rasa percaya diri, harus ada bentuk perubahan yang dibawa, entah itu dia berani berbicara atau dia rajin menulis seperti itu. Karena perubahan itu tidak akan ada ketika kita hanya diam. Oke, kalau nanti ada yang bilang, karena aku udah bikin status kak, emangnya dari status itu kamu bisa membawa perubahan seberapa besar? Kayak gitu. Maksudnya saya menulis seperti contoh kalian bikin artikel lah yang lebih bermanfaat, seperti kalian bisa bikin cerpen lah apalah, apalagi untuk kader Sulu sudah tersedia perkumpulan para kader-kader Kopri membuat buletin seperti female itu contohnya, itu suatu bentuk perubahan bagi kalian-kalian yang nggak mau speak up seperti itu. Berarti ketika kita tidak bisa untuk speak up, berarti kita harus punya cara lain seperti nulis kita mengekspresikan suasana hati kita itu dengan menggambar seperti itu. Boleh. Karena di buletin female itu juga di paling halaman belakang itu ada bentuk karikatur. Nah karikatur itu bisa mengekspresikan para jiwa-jiwa kader Kopri yang memang sukanya lebih ke gambar kayak gitu. Tidak akan ada penolakan ya untuk kalian yang pengen menulis, pengen menggambar kayak gitu. Nah, kan Katika itu sekarang sudah bisa dibilang sarjana. Nah, tadi di kolom komentar di IG itu ada pertanyaan, pentingan mana sih, utama mana sih pendidikan sama organisasi? Ini maksudnya pendidikan yang bagaimana? Yang saya bingungkan tuh pendidikan maksudnya lebih penting fokus di kampus apa ke organisasinya? Mungkin seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, diingat tujuan kita yang pertama ke sini izin kuliah. Ya. Kalau ada hal yang sekiranya tidak bisa ditinggalkan di dalam sebuah organisasi karena sebagai bentuk contoh kita jadi pengurus, dan tanpa kehadiran kita di sana tidak akan ada hasil yang baik, kita tuh mungkin bisa hadir di sana. Tapi dengan catatan kita juga harus pantau grup kelas, maksudnya biar kita gak ketinggalan materinya apa gitu. Kalau saya pribadi sih dulu gitu, maksudnya sebenarnya saya gak bisa masuk karena saya aktif, maksudnya karena saya ada undangan, ya saya hadirin undangan itu, tapi saya sambil lalu mantau grup kelas karena pasti materi presentasi akan bisa di grup kelas gitu. Jadi biar gak ada kata-kata
Mahasiswa yang aktif di organisasi itu pendiam di kelas, seperti itu. Mahasiswa yang aktif di organisasi itu nilainya di bawah rata-rata, biar gak kayak gitu. Makanya ketika saya aktif di organisasi dan juga kita harus aktif di kelas kayak gitu. Lantas kan para mahasiswa yang akademis itu halah anak aktivis, nah paling nggak pernah masuk kelas gitu Kak. Nah itu cara menyikapinya kita itu bagaimana sih? Ya dibuktikan dengan cara kita aktif di kelas. Contohnya, oke, ketika namanya juga perempuan ya. Iya. Namanya juga perempuan. Kalau di kelas pasti yang nanya itu aja. Maksudnya yang aktif cuma 1-2. Iya. Nah, sebagai kita kader Kopri yang tidak hanya aktif di luar kelas, tapi kita juga harus aktif di dalam kelas. Contohnya, pasti kayak kaum hawa itu butuh pertolongan saat dia presentasi, ya kan? Ketika mereka ditodong sama kaum cowok-cowok. Nah, Seperti ditindas ya, ya, Pak? seperti apa ya, momen seperti itulah dimana kita bisa speak up membantu sesama kaum hawa seperti itu. Nah, makanya dengan seperti itu tidak akan ada kata, oh ini cuma aktif di luar aja, di dalam kelas melakukan, biar gak ada kata kayak gitu. Kalau saya pribadi sih hinaan kayak gitu akan saya terima ketika saya memang tidak ada perubahan. Tetapi ketika saya akan ada perubahan, saya tidak akan bacot, tapi saya akan membuktikan ini loh, saya di kelas juga bisa. Buktinya IPK saya di atas rata-rata seperti itu. Berarti tergantung bagaimana kitanya sendiri. Apakah kita mau berubah, apakah kita mau bergerak, itu tergantung bagaimana kita punya keinginan tersendiri untuk melakukan seperti itu. Iya, sebenarnya kalau udah kuliah nih ya, menurut saya pribadi sebagai mahasiswa yang sudah anggapannya udah kelar nih ya, pelajaran yang saya ambil sejauh ini ketika kita masih SMP, SMA itu masih ada yang ngebimbing. Maksudnya mau kemana kita harus gimana, itu masih ada yang mengarahkan. Nah, ketika kita sudah kuliah, yang menentukan kualitas diri kita itu diri kita sendiri. Kita yang harus menjemput bola, bukan kita menunggu bola. Karena namanya juga mahasiswa, udah maha, udah di atas. Jadi dia itu udah memiliki wewenang mau dibagaimanakan dirinya. Kalau perihal pengen glowing itu gampang, 1 minggu udah selesai. Tapi untuk meningkatkan kualitas diri yang lebih baik itu gak cukup 1 minggu. Karena yang menjadi permasalahan untuk kita meningkatkan kualitas diri kita itu rasa malas. Hal sekecil ini tapi bisa membawa pengaruh yang besar. Ketika kita melawan rasa malas tersebut secara terus-menerus, maka kualitas diri kita semakin baik. Ketika kita menunda-nunda, maka kualitas diri kita semakin memburuk. Seperti itu. Contohnya, kita ninggalin tugas aja, besok lah lawan tugasnya masih lusa atau kapan. Seperti itu kan nanti ujungnya kejar tayang kan, 1 hari 1 malam. Itu kayaknya emang gitu. penyakitnya mahasiswa. Seperti itu. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari IG lumayan berat sih. Nah, sekarang itu isunya perempuan sudah bisa menjadi pemimpin. Nah, tadi ada pertanyaan, emang kesetaraan itu seperti apa sih? Di dalam, kan sekarang banyak itu perempuan yang kita sudah punya kebebasan, berarti kita harus, apakah kita harus sama kayak laki-laki? Apakah kita harus sama, misal laki-laki di nomor 1, nah perempuan apakah harus di nomor 1? Laki-laki kerjaannya itu yang berat-berat, apakah perempuan juga berat-berat? Nah, itu setara itu seperti apa? Nah, terus kita bicara kayak keadilan itu, Mbak. Itu keadilan yang sesungguhnya untuk perempuan itu seperti apa? Baik, saya coba menjawab ya. Jadi menurut saya pribadi, untuk saat ini perihal keadilan dari segi universal ya, itu sepertinya tidak ada yang perlu diperjuangkan. Maksudnya wanita sudah banyak diberikan ruang di dalam ruang publik maupun secara privacy. Akan tetapi yang dipertanyakan sekarang, mana hasil dari peluang tersebut? Gitu. Apakah para perempuan menggunakan secara maksimal? Ya, karena kebanyakan wanita saat ini yang bikin riwa itu hanya aktif secara sosial media, tetapi tidak ada implementasi secara nyata. Seperti itu. Yang diperlukan untuk saat ini, buktikan saja, jangan terlalu banyak ini itu. Kader Kopri yang sekarang itu terlalu banyak teori,
iya tokoh ini tokoh itu. Percuma kalian mempelajari berbagai tokoh, akan tetapi tidak ada niatan untuk menerapkannya. Seperti itu. Yang menurut saya pribadi itu sih yang paling penting. Contohnya ketika kalian sudah SIG, apakah ada hasil yang signifikan ketika kalian setelah SIG? Bakal kalian lebih berani berbicara di depan, kalian lebih berani untuk speak up ketika kalian berkumpul dengan para cowok-cowok. Apakah kalian lebih berani membawa perubahan kepada rakyat kalian? Yang lebih dibandingkan sih seperti itu. Untuk minta setara ini itu sih menurut saya itu mungkin bisa dinomor duakan ya. Yang dibandingkan sekarang niat dan bentuk implementasi secara nyata. Ketika memang kalian benar-benar ingin adil. Kalau perihal contohnya gini aja deh, biar lebih gampangnya. Saat kalian dipilih menjadi ketua kelas, banyak kan cewek-cewek itu nolak. Alasannya enggak lah, teman kelasku nakal-nakal. Padahal kalian sudah ada ruang. Akan tetapi kalian menolak ini secara mentah-mentah, alasannya karena teman kalian nakal-nakal. Sedangkan kalau yang cowok-cowok ditunjuk langsung, kamu dia jadi ketua kelas. Yang cowok-cowok, iya wes budal-budal lain. Gak mikir tuh gimana teman kelasnya, gak mikir tuh gimana bebannya. Yang penting mereka jalan aja gitu. Mungkin kalau perempuan itu tidak mau ribet kali ya. Ya, gak mau ribet tetapi meribetkan diri. Contohnya itu terlalu mengkorbankan, memperjuangkan inilah itulah. Tapi bentuknya secara implementasi nyata ya gak ada. Itu yang dipermasalahkan. Kalau kalian pengen memang adil dan setara, ya tunjukkan eksistensi kalian. Maksudnya tunjukkan bahwa inilah aku perempuan, aku bisa MC, aku bisa menjadi pemimpin forum, aku bisa ngader adik-adikku meskipun itu entah cowok ataupun cewek. Aku bisa maksudnya merambat secara luas ketika kalian ikut SIG atau misalkan aku bisa public speaking secara luas seperti itu. Yang dipentingkan sih sepertinya itu untuk saat ini. Berarti kembali pada bagaimana kita sendiri itu maksudnya kemauan kita sendiri itu ya Mbak? Iya, soalnya bisa dilihat pada saat mapaba ya. Mapaba kalian udah didoktrin secara mati-matian, aktif ya dek, nanti gini lah gitu lah gitu. Buktinya habis mapaba yang ikut 1000 yang tertinggal hanya 2, 3, 4. Seperti itu yang saya bingungkan. Maksudnya harus seperti apa lagi, tokoh seperti apa lagi yang harus dicontohkan. Maksudnya doktrinan seperti apa lagi yang perlu kita kasih ke kalian. Seperti itu. Jadi tergantung seberapa besar kalian ingin aktif, tergantung seberapa besar kalian menganggap organisasi ini penting bagi kehidupan kalian. Yang ketiga, tergantung seberapa besar kalian ingin meningkatkan kualitas diri kalian. Gitu. Baik Mbak, terima kasih. Mungkin saya kira cukup banyak pencerahan di podcast kali ini. Saya berhubung dengan pengalaman saya pribadi, masuk di materi tadi, masuk dari pembahasan tadi itu memang tergantung dengan kemauan kita sendiri. Sesibuk apapun kita, kalau kita punya rasa kemauan untuk melakukan hal tersebut, pasti kita